Soal merawat bumi, bagaimana makam yang ada dikelola, dirawat sebaik-baiknya supaya penggunaannya itu bisa lebih efektif, tetapi juga bisa untuk generasi yang akan datang. Daripada membeli lahan baru, karena nanti nyari izinnya juga kan susah. Bagaimana makam yang ada ditata. Sekarang itu tanah untuk perumahan juga sudah semakin susah, ya kan? Jadi tanah untuk perumahan, untuk tempat tinggal yang hidup masih susah. Nah, sekarang makam yang ada, rumah untuk orang meninggal, mengelola kembali makam yang ada supaya nggak usah cari tanah yang baru, karena itu berat. Makam itu berat. Belum lama saya ke Pindu Haji pemakaman. Saya di sana melihat ternyata makam untuk orang Katolik sempit dan nggak bisa diperluas. Sekarang saja soal makam sudah mulai susah. Mungkin di sini belum ya. Tapi gini ya, makam-makam yang sekarang ini susah untuk pemakaman itu bermula dari mudah. Semua makam awalnya mudah karena lahannya masih luas, yang menggunakan belum banyak. Awalnya seperti itu. Di dalam perjalanan waktu lalu menjadi susah karena terlambat menata. Ya, betul. Seperti di sini kan ditatanya, udahlah nanti juga ini karena masih luas, udah di mana aja. Nah. Makanya belajar. Makam-makam yang sekarang sulit itu bermula dari seperti itu. Lalu terlambat menatanya. Akhirnya publik ini ada segini. Nah itu makanya tadi merawat bumi itu juga berarti memperlakukan bumi sekarang ini termasuk makam, tapi sekaligus memperhitungkan bahwa generasi yang akan datang itu juga mereka kalau meninggal butuh makam. Jadi jangan berpikir ini hanya untuk saya. Semua makam yang penuh dan sulit lagi untuk ditambah itu bermula dari dulunya ya mudah, tapi terlambat menata. Lahan, soalnya kan kalau lahan mah nggak bakalan bisa diperluas sebenarnya. Makanya ditata. Ditata itu bisa dalam arti misalnya yang sudah dimakamkan 25 tahun ke atas misalnya, digali, dikumpulkan, sehingga lalu ada lahan baru kan ya. Dan itu bisa misalnya yang di makam ini yang dimakamkannya sudah 25 tahun ke atas, wah ada 10 yang 10 ini digali lalu disatukan, berarti kan kita nambah 10 makam tuh. Ya paling sekarang modelnya begitu. Di rumah saja kita juga biasa bersama toh. Rumah ini berapa orang isinya? Nah, satu keluarga nih udah meninggal ada 5 orang. Makanya ketika hidup kita ini pada dasarnya sudah biasa tinggal di rumah bersama-sama. Nah, kalau asrama itu satu rumah berapa orang coba? Nah, sekarang makamnya juga seperti asrama. Banyak. Tapi ini tidak baru, Bu. Ada yang sudah seperti itu, ada. Kota besar udah begitu. Banyak. Makanya kalau mau nambah lahan kan susah. Ya. Biarlah lahan yang ada itu untuk yang hidup. Sekarang itu orang-orang meninggal karena tinggal di rumahnya itu masing-masing sendiri. Ayo kita kumpul. Itu yang paling mudah toh. Yang paling mudah, yang paling real. Yang tidak perlu membeli tanah baru. Nah, kita bisa masuk dengan pendekatan para pengurus makam, karena makam kan ada pengurusnya. Masalah sekarang ini
juga kadang-kadang muncul karena kita terlambat mengelola, apalagi nggak dikelola. Makanya mulai makam di sini tuh milik siapa? Milik desa. Ayo desa berembuk. Kita menunjuk beberapa orang untuk menjadi pengurus makam. Nah, kan tinggal begitu toh Pak. Cari orang yang berpikir panjang Pak. Jangan nanti kita disalahkan oleh orang lain, kita disalahkan oleh generasi yang akan datang, karena kita memang salah. Di mana salahnya? Kita nggak bertanggung jawab terhadap pengelolaan makam. Ya orang itu jangan hanya mau pakai, tapi orang itu kan juga memikirkan. Rumah ini sekarang dihuni oleh keluarga yang sekarang, ya kan? Tapi kan nggak akan selamanya. Nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, rumah ini akan dihuni oleh yang lain. Sama dengan makam. Makam itu sekarang dihuni oleh kita. Dan jangan lupa kita itu numpang. Maka kita juga harus membuka diri kalau suatu ketika makam yang sekarang diisi untuk A, kemudian hari diisi untuk B, lalu A-nya pindah. Lo pindah rumah itu kan juga hal yang biasa toh. Nah, ya kan, pindah rumah itu kan hal yang biasa. Nah, jangan sampai ketika kita hidup pindah rumah itu hal yang biasa, lalu kemudian ketika sudah dimakamkan lalu nggak mau pindah. Memangnya punya sendiri. Memang yang mencipta tanah, mencipta bumi, mencipta makam itu siapa? Iya kan Bu? Kita tuh biasa pindah-pindah biasa kok. Merawat bumi, merawat makam berarti membuat kebijakan, kesepakatan bersama supaya kita tuh jangan mempersulit diri sendiri, tetapi juga jangan mempersulit orang lain. Semua pada ribut soal makam. Kita harus beli. Pertanyaan saya adalah, siapa yang mau beli? Sini duitnya. Nggak ada toh? Beli tapi orang lain yang suruh beli. Nah, sekarang kita harus beli. Sini duitnya, ada nggak? Nah, maka menurut saya kita mah yang terjangkau saja. Yang berat, yang harus dirembuk bersama, yang harus ada panitianya, yo hal-hal besar, misalnya soal makam. Saya nggak berpikir hanya di satu tempat ya. Karena para kita kan luas ya. Ada makam di mana Pasir, ada makam di Sukamulya, ada makam di Susuru, ada makam di Cibunut, ada makam di Windu Haji, ada makam di Lempong. Saya sudah ke semua itu. Saya sudah melihat langsung Bu. Dan ternyata makam-makam yang saya lihat itu tidak bisa ditunda-tunda. Mulai sekarang sudah harus ditata. Yang jelas kalau saya lihat sekarang ini nggak bisa ditunda. Cuma kan sekarang masalahnya adalah mau mulai dari siapa ya? Mulai dari orang yang punya kepedulian untuk itu. Jangan mulai dari orang yang ngeyel nggak mau. Mulai dari yang punya kepedulian. Nah, yang punya kepedulian ini kemudian dia berkumpul. Jangan mulai dari orang yang ngeyel yang nggak mau karena egois. Saya tuh berpikir ke depan Bu. Sekarang tuh sudah mulai ada yang sulit kok. Semua makam yang sekarang susah untuk dicari tempat yang kosong. Semua bermula dari masih mudah mencari tempat waktu awal-awal. Makin lama kan makin banyak. Maka yang paling mudah ya kalau makam ya itu tadi. Kita belajar dari ketika kita hidup. Ketika kita hidup, kita bersama kan. Ya apa salahnya di makam juga bersama. Dan di rumah itu kalau kita mencermati bersamanya juga tidak bareng kan. Awalnya suami istri, lalu ada anak. Anak bersamanya belakangan. Ya kan? Jadi gak masalah kalau di makam itu
ada yang menyusul. Jadi ketika hidup kita ini pada dasarnya sudah punya pengalaman hidupnya bersama. Nah, apa susahnya di makam juga bersama. Wong ketika hidup seperti itu kok. Satu. Yang kedua, ya ketika hidup kita ini kan juga sudah biasa atau pindah rumah. Pak Anang ini rumah keberapa? Kalau dilihatnya dari kecil. Mungkin bukan yang pertama ya. Mungkin ibu juga ya. Jadi pada dasarnya ketika hidup kita tuh sudah biasa kok pindah rumah. Ya kan? Jadi keberadaan kita di bumi ketika hidup itu kita punya pengalaman. Satu, kita punya pengalaman bersama. Tetapi kita juga punya pengalaman pindah rumah. Maka sebenarnya itu memberi pelajaran kepada kita. Oh ya, ayo yang di makam, ayo pindah. Supaya ini bisa dihuni oleh yang lain. Untuk persediaan kalau nanti ada yang meninggal. Iya kan? Disediakan. Ayo pindah. Kita waktu hidup juga udah biasa pindah kok. Nah, ini kalau bicara mengenai merawat bumi yang diperuntukkan untuk makam. Ini yang paling terjangkau. Kalau cari lahan yang baru, pertama tanah itu mahal. Nanti kalau sudah terbeli, untuk mendapatkan izin juga tidak mudah. Tetapi juga tidak mudah mendapatkan izin menuju ke sana. Saya bicara soal makam. Makam nggak pernah tambah luas. Ya kan? Yang tambah adalah penghuninya.